Jangan mengejar kupu-kupu, tapi ciptakanlah taman yang indah. Lo pernah gak sih ngerasa ada di keadaan dimana seharusnya lo tuh diperhatiin, tapi tetap aja lo gak diperhatiin? Atau mungkin lo udah berusaha tampil oke, tapi tetap aja orang sekitar lo gak ngelirik lo. Bahkan teman lo yang gak seniat itu untuk diperhatiin, tapi orang-orang malah lebih perhatian ke dia. Kesel gak sih rasanya ada di situasi kayak gitu? Tenang aja, lo gak sendirian. Di zaman sekarang, jadi menarik itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga cara lo membawa diri dan berinteraksi dengan orang lain. Bayangin deh, lo bisa jadi magnet buat orang-orang di sekitar lo tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Nah, di video kali ini gue bakal kasih lo 5 tips super kece agar lo bisa tampil lebih menarik secara alami dan otentik. Dari cara membangun kepercayaan diri, komunikasi yang efektif, sampai gaya penampilan yang mencerminkan siapa lo sebenarnya. Mau tahu rahasianya? Stay tune, karena setiap tips yang gua kasih di video kali ini udah terbukti ampuh banget dan pastinya bisa lo aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lo. So, enjoy the video. Pertama-tama kita bakal bahas soal self-confidence. Percaya diri itu penting banget guys. Menurut penelitian dari American Psychological Association, orang yang percaya diri itu lebih disukai dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, kita lagi melihat banyak Gen Z yang udah mulai menerima diri mereka sendiri. Dan beneran, orang-orang seperti itu tuh kelihatan kayak keren banget gitu. Jadi, gimana sih cara melatih kepercayaan diri yang sehat? Pertama, fokuslah pada kelebihan lo. Setiap orang pasti punya keunikan dan potensi masing-masing. Coba deh bikin list kelebihan diri lo dan ingat-ingat itu setiap kali lo merasa down. Yang kedua, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mulai dari ikut komunitas, ikut kelas online, atau bahkan coba hobi baru. Pengalaman baru ini bukan cuma bikin lo jadi lebih percaya diri, tapi juga bisa nambah teman baru dan memperluas jaringan. Terakhir, ingat untuk selalu berbicara positif pada diri sendiri. Hindari self-talk negatif yang bisa ngerusak mood lo. Seperti yang dibilang oleh psikolog Dr. Ellen Hendriksen, kepercayaan diri itu seperti otot. Semakin lo latih, semakin kuat. Sekarang kita lanjut ke poin kedua nih, yaitu adalah komunikasi yang menarik dan efektif. Nah, komunikasi ini bukan cuma tentang soal apa yang lo katakan, tapi juga bagaimana lo menyampaikannya. Pertama, bicaralah dengan percaya diri. Gunakan nada suara yang jelas dan tegas. Menurut studi dari Harvard Business Review, cara bicara kita itu mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Kedua, jadi pendengar yang baik. Saat orang lain bicara, tunjukkan ketertarikan dengan cara mengangguk, menjaga eye contact, dan merespon dengan pertanyaan yang relevan. Ini akan menunjukkan bahwa lo benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Ketiga, sesuaikan gaya komunikasi lo dengan orang yang lo ajak bicara. Misalnya, kalau lo ngobrol dengan teman akrab, lo bisa lebih santai dan menggunakan bahasa gaul. Tapi kalau ngobrol di situasi formal, gunakan bahasa yang lebih baku. Adaptasi gaya komunikasi ini bakal bikin lo jadi lebih relatable dan menarik di mata orang lain. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yang gak kalah penting, yaitu adalah personal style yang sesuai dan otentik. Jadi gini, penampilan itu memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah cara lo mengekspresikan diri lo melalui gaya lo. Dalam dunia yang serba visual ini, gaya berpakaian bukan cuma tentang fashion, tapi juga tentang menunjukkan siapa diri lo sebenarnya. Jadi, gimana sih caranya menemukan gaya yang tepat? Pertama-tama, coba deh eksplorasi berbagai jenis fashion. Lo bisa lihat inspirasi dari media sosial, fashion influencer, atau bahkan majalah. Lihat tren yang sedang hits, tapi jangan sampai lo kehilangan identitas diri lo. Lo harus tahu bahwa fashion itu bisa berubah-ubah, tapi kepribadian lo itu adalah sesuatu yang lo harus jaga. Selanjutnya, penting untuk mengenali apa yang bikin lo nyaman. Misalnya, apakah lo lebih suka gaya yang casual dengan t-shirt dan jeans, atau mungkin lo lebih suka tampilan formal dengan blazer dan celana panjang? Cobalah berbagai kombinasi pakaian dan lihat mana yang bikin lo merasa lebih percaya diri. Menurut penelitian bahwa sekitar 66% konsumen di Indonesia memilih produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Artinya, semakin sesuai dengan diri lo, semakin lo akan nyaman dan percaya diri saat memakainya. Jangan lupa juga untuk memadupadankan warna dan aksesoris. Warna juga punya kekuatan untuk mempengaruhi suasana hati dan bagaimana orang lain melihat kita. Cobalah gunakan warna-warna yang bikin lo merasa berenergi positif. Misalnya warna netral seperti hitam dan putih, bisa memberi kesan elegan dan profesional. Jadi pilihlah warna yang mencerminkan mood dan kepribadian lo. Aksesoris juga bisa jadi game changer banget dalam gaya lo. Misalnya jam tangan yang stylish, kacamata, atau perhiasan sederhana bisa bikin tampilan lo lebih menarik tanpa harus berlebihan.
Lo juga bisa eksplorasi dengan tas unik atau sepatu yang mencolok. Hal-hal kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam keseluruhan penampilan lo. Penting untuk diingat bahwa gaya itu harusnya bisa bikin lo merasa nyaman dan lebih percaya diri. Ingat, lo bukan cuma berpakaian untuk dilihat orang lain, tapi juga untuk diri lo sendiri. Semakin lo nyaman dengan gaya lo, semakin lo akan memancarkan aura positif dan menarik perhatian orang di sekitar. Dan jangan takut untuk bereksperimen. Cobalah gaya yang belum pernah lo coba sebelumnya. Siapa tahu lo justru menemukan sesuatu yang cocok dan bikin lo makin terlihat lebih menarik. Selanjutnya, kita bahas tentang menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Ketika lo berinteraksi, tunjukkan bahwa lo tuh peduli dengan cara lo berkomunikasi. Salah satu teknik yang penting adalah eye contact. Menurut penelitian, membuat eye contact selama percakapan bisa meningkatkan rasa koneksi dan kepercayaan. Cobalah untuk mempertahankan eye contact selama 60-70% waktu bicara. Ini bikin lo terkesan lebih percaya diri dan approachable. Selain itu, saat lo mendengar, aktiflah merespon dengan pertanyaan dan komentar yang menunjukkan bahwa lo tuh memahami apa yang sedang mereka katakan. Ini bakal bikin orang lain merasa dihargai dan lebih nyaman berbagi cerita dengan lo. Jangan lupa, senyuman juga bisa jadi senjata ampuh untuk menunjukkan bahwa lo tertarik dan menyambut orang lain dengan hangat. Sekarang, kita sampai di poin terakhir yang gak kalah penting, yaitu adalah mengembangkan hobi dan minat yang unik. Hobi itu bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tapi juga bisa jadi cara lo buat menonjol di mata orang lain. Saat lo memiliki hobi yang berbeda dari orang lain, itu bisa jadi daya tarik tersendiri. Coba deh pikirkan hal-hal yang lo suka dan yang selalu lo pengen coba. Misalnya lo suka memasak, kenapa nggak membuat resep-resep baru atau bahkan mengikuti kelas memasak? Menurut survei, banyak Gen Z di Indonesia yang mulai melirik hobi memasak sebagai cara untuk mengekspresikan diri, dan bahkan bisa jadi peluang usaha lo. Lo bisa mulai dari masakan tradisional Indonesia hingga masakan-masakan yang kekinian. Selain bisa bikin lo lebih menarik di mata teman-teman, hobi ini juga bisa bikin lo punya banyak topik obrolan yang seru. Atau mungkin lo lebih suka berkebun. Di tengah urbanisasi yang semakin pesat, banyak anak muda yang mulai mengembangkan hobi berkebun di rumah. Selain bisa bikin suasana rumah jadi lebih hijau dan segar, berkebun juga bisa jadi cara lo buat terhubung dengan alam. Banyak orang yang terpesona saat melihat tanaman yang lo rawat, dan ini bisa jadi pembuka percakapan yang menarik. Nah, kalau lo lebih suka kreatif, lo bisa mencoba hobi seni seperti kayak menggambar, melukis, atau bahkan fotografi. Hobi-hobi ini gak hanya bisa bikin lo mengekspresikan diri, tapi juga bisa jadi cara untuk berbagi pandangan lo kepada dunia. Misalnya lo bisa mulai posting karya seni atau foto-foto di sosial media. Siapa tahu lo bisa menginspirasi orang lain dengan karya lo. Mengembangkan hobi juga membantu lo belajar hal-hal baru yang bisa berguna dalam hidup. Misalnya, belajar bahasa asing sebagai hobi bisa membuka banyak peluang, baik dalam karir maupun dalam pergaulan. Di dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan untuk berbicara dalam beberapa bahasa adalah nilai tambah yang sangat menarik. Selain itu, hobi bisa menjadi cara yang bagus untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Menurut WHO, berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan dan memberi kepuasan dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, pilihlah hobi yang bikin lo tuh senang dan bisa mengisi energi positif ke dalam hidup lo. Ketika lo mengembangkan minat yang unik, lo gak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga memberikan topik obrolan yang lebih menarik saat berinteraksi dengan orang lain. Bayangin saat lo ngobrol dengan teman baru atau dalam situasi sosial, lo bisa berbagi pengalaman dari hobi lo. Itu bisa jadi icebreaker yang ampuh. Jadi, jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Cobalah bergabung dengan komunitas atau klub yang sesuai dengan minat lo. Di situ, lo bisa ketemu sama orang-orang baru, belajar hal baru, dan bahkan menjalin persahabatan yang berharga. Semakin banyak yang lo lakukan, semakin banyak pengalaman yang bisa lo bagi, dan itu pastinya bakal bikin lo lebih menarik di mata orang lain. Jadi, itu dia 5 tips agar lo bisa lebih menarik. Mulai dari membangun percaya diri, komunikasi yang efektif, menemukan personal style, menunjukkan ketertarikan pada orang lain, hingga mengembangkan hobi yang unik. Ingat, semua ini adalah tentang menjadi diri sendiri ya, dan terus berkembang. Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Share juga pengalaman-pengalaman lo terkait dengan topik ini di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, dan see you on the next video. Bye.